wujubul istidlal, ya, wajah mengambil dalil bahwa tadi mengingkari syiar-syiar Allah faqad kafar, dia sungguh telah kufur. Di antaranya tadi mengingkari bahwa Safa Marwah itu min syairillah, dan di antara syiar Allah juga adalah ulama. Di antara syiar Allah adalah juga Al-Quran. Syiar-syiar Allah adalah masjid, Baitullah, ya, syiar-syiar Allah juga para wali-wali Allah, syiar-syiar Allah. Ini yang tadi dikatakan tentu bukan karena satu elat, satu faktor penyebab kufurnya seseorang ketika mengingkari ulama, mengingkari wilayah, wujudul wilayah, keberadaan kewalian seseorang, wa wujudul karamah, juga keberadaan karamah. Di antara alasannya karena itu semua satu mujma'un alaih, sudah diijma'kan oleh seluruh muslimin, seluruh ulama, seluruh mujtahidin, sepakati semua, tidak ada yang beda pendapat keberadaan ulama, tidak ada yang beda pendapat keberadaan wali, tidak ada yang beda pendapat juga keberadaan karamah, ya, tidak ada perbedaan pendapat juga keberadaan hamba-hamba Allah yang saleh, tidak ada yang beda pendapat keberadaan juga yang mati syahid, ya. Sudah diijmakan. Terus tambah lagi alat yang berikutnya adalah karena itu semua mansusun, semua sudah dinas, ya, dalam Quran binassin shorihin, dengan nas yang shorih. Allah menyebutkan innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Allah menyebutkan ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum. Allah menyebutkan sholihin, Allah menyebutkan muttaqin, Allah semua disebutkan oleh Allah Ta'ala, ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyebutkan juga karamah, inna akramakum indallahi atqakum, dan wujudul karamah seperti yang tadi dikatakan sudah jelas, ya, apa yang terjadi di tangannya Sayyidatuna Maryam radhiyallahu ta'ala anha, apa yang terjadi, ya, di tangannya Sayyidina Asaf, ya, sahabat Nabi Sulaiman radhiyallahu an, memindahkan keraton Ratu Balqis. Sayyidatuna Maryam alaihissalam tadi sudah dikatakan, dan juga apa yang terjadi di tangannya para Ashabul Kahfi radhiyallahu anhum ajma'in. Itu kalau tidak disebut karomah apa, ya?
Kalau tidak disebut karomah apa? Dan juga tertera dalam hadis-hadis ya Rasulullah SAW yang sahih plus mutawatir. Dan juga itu adalah perkara yang waqi'ah, yang terjadi di kalangan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di kalangan para tabi'in, di kalangan para tabi'in, yang mana para sahabat, para tabi'in ya, itu adalah kelompok yang mendapatkan ya, ujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul qurun qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Nah, itu adalah kurun para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan juga di kalangan para sahabat ada yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, ya, dalam hadisnya tentang sahabat tersebut adalah ahlu surga. Ya, si A, si B, si C sudah disebutkan oleh Nabi di masa hidupnya, itu ahli surga. Dan ternyata di tangan beliau-beliau yang sudah mansus, sudah madkur, sudah disebutkan oleh Nabi SAW bahwa mereka adalah ahli surga. Lalu dalam kehidupannya ada perkara amrun khariqun lil adat, perkara yang khawarik lil adat, ya, karomah beliau, ya. Nah, apakah ini diingkari karomahnya? Apakah diingkari karomahnya? Bahkan ada yang disebutkan karomahnya oleh Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Dan juga para sahabat-sahabat Ansor yang disebut oleh Allah dalam Quran, para sahabat-sahabat Muhajirin yang disebut oleh Allah dalam Quran, dan juga ahlu bai'atir ridwan ya, yang disebut oleh Allah dalam Quran. Ternyata beliau-beliau punya manakib, karomah, perkara-perkara yang membedah adat. Ini sudah disebut oleh Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani di dalam kitabnya Jami'u Karomatil Auliya, kumpulan karomah aulia. Yang ini sahabat-sahabat yang disebut oleh Allah dalam Qur'annya, yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, itu kalau diingkari karomah, lalu apa itu? Dan itu adalah perkara yang membedah adat, ya. Nah, jadi dengan alasan tadi, ya, ada alasan syiar-syiar Allah, ditambah lagi dengan alasannya, elatnya adalah mujma' alaih, diijma'kan. Ada lagi juga alasannya mansus, ya, binas dalam Quran, ya, binasin sharih, binas dalam hadis-hadis, ya, yang sahih, binas. Nah, pahami ya oleh kita, ya, pahami. Allah, 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 Allah. Alhamdulillah. Upami kalau tidak percaya terhadap karomat seorang wali contohnya, tapi itu yang tidak mansus di Al-Quran, seperti para aulia di zaman-zaman sekarang lah, dari zaman Wali Songo contohnya sekarang. Terus ada seseorang contoh tidak percaya, tapi tidak terpercayanya itu, Pak, tidak didasari dengan kebencian, cuman karena mungkin orangnya awam, tadinya dunianya bukan dunia yang, ya, tidak. Apakah kira-kira itu kembali kepada ahwalu nafsihi, kepada situasi kondisi dirinya, ya. Karena tidak sama orang itu, tidak sama. Nah, ada orang yang sama sekali dia bodoh,
sama sekali bodoh, tidak tahu ulama, tidak tahu wali, lalu tidak percaya kepada karomah seseorang, ya, walaupun menurut yang lain ini wali, tapi dia tidak percaya bahwa ini orang wali. Nah, dasarnya dia sudah bodoh, tidak tahu. Itu tidak masalah, ya, ya, itu tidak masalah. Artinya tidak bisa dihakimi dia itu berdosa, tidak sampai kufur kan, karena masalah wilayah tidak tahu. Yang kufur itu tidak percaya kepada wujudnya kewalian, tidak percaya kepada keberadaan karomah, bukan tidak percaya kepada seseorang si fulan itu wali, bahwa yang muncul dari dirinya itu karomah atau bukan itu yang dimaksud. Ya. Nah, namun kan situasi kondisi orang itu tidak sama, pengetahuannya tidak sama, alam hatinya tidak sama. Jadi kalau kita mau menghakimi, kita harus ditanyakan dulu, tabayun dulu kepada orangnya. Anda tidak percaya itu, ya, karena apa? Ya kan? Baru kan bisa diketahui mau menghakimi seseorang. Ya. Karena boleh jadi tidak percayanya dosa bagi sebagian orang. Ya, ketika apa? Ketika sudah melihat contohnya fulan sebut oleh banyak orang wali umpamanya. Ya, si fulan, kita tahu bahwa si fulan yang disebut wali itu dia alim, berilmu, dia takwa, dia istiqomah. Artinya korinah, tanda-tanda, ya, yang merujuk kepada kemungkinan besar, ya, kemungkinan besar bahwa yang lahir dari dia perkara yang khawarik lil adat itu adalah karomah, karena melihat, ya, tanda-tandanya, ya, melihat tanda-tandanya yang memumpuni, kan? Maka orang yang seperti itu ketika dia itu tidak percaya, dia berdosa. Dia berdosa karena dia sudah suudzon, dan ya, karena dia sudah tahu tanda-tandanya, tahu. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini orang paling takwa. Ini orang betul-betul dengan menjalankan syariat. Ini orang istiqamah. Ini orang menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Nah, setelah diketahui seperti itu, artinya tidak bisa kita menghakimi rata. Ini harus tabayun dulu. harus ditanya dulu, diperiksa dulu, kenapa Anda tidak percaya bahwa ini adalah karomah, bahwa si fulan adalah seorang wali. Nah, paham ya? Nah, kepada siapapun aulia-aulia Allah, kepada siapapun. Allah. Paham? Wallahu a'lam. Ayo, maulid dulu sebentar. Kamar itu kabaca wae. So. Jadi kemudian harus upami sayana ieu mah sayana ninggal ayeuna kan zaman teh mau gak mau pasti nanya tersorot oleh media lah. Ya. Jadi apa yang kita sampaikan itu otomatis langsung ada jejak di media. Ya. Perihal dengan karomat sebenarnya kalau melihat sekarang kan kayak di media, di TikTok dan lain-lainnya, itu banyak orang justru dengan mendengar karomat itu malah jadi menjelekkan lah intinya. Apakah kita mengambil langkah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih? Ketika melihat mafasid
yang di TikTok contohnya kan orang kalau dengar karomat langsung wah habis-habisan. Itu Ya, kita lihat aglabiyah. Kita lihat golib-golibnya. Kalau di Indonesia, berbicara di Indonesia, mayoritas ahli sunnah wal jamaah dari dulu juga sudah percaya karomah. Bahkan di dunia, kalau Buya menganggap labas, tidak apa-apa cerita karomah, dan cuma tentunya, dan ulama tentunya kita harus juga memberi pemahaman kepada umat tentang keberadaan karomah agar percaya karomah itu ada, dan karomah itu salah satu bukti kesempurnaan ajaran Islam. Hebatnya ajaran Islam itu di situ. Ajaran Islam itu ketika dalam suasana biasa, ya, dia unggul, hebat. Nah, dan ajaran Islam itu bisa keluar dari batasan biasa. Jadi apa namanya? Luar biasa. Nah, inilah hebatnya ajaran Islam. Harusnya umat Islam itu bangga bahwa ajaran Islam itu kan, dalam situasi kondisi adatnya, wah, agung, mulia. Nah, ada lagi buah daripada takwa itu. Nah, Allah kasih yang luar biasa. Itu keluar dari batasan biasa. Ya. Paham? Ya? Paham. Dan nah, dalam batasan biasa, ya, maka ajaran Islam itu ajaran yang kamil, sempurna, ajaran yang afdal, ajaran yang paling afdal, ajaran yang paling baik, ajaran yang terpuji, ajaran kesucian, ajaran kebenaran, ajaran keterdepanan, ajaran kewangian, ajaran. Nah, itu dalam apa? Batasan biasa. Lalu bagaimana dalam ranah keluar biasaannya? Keluar biasaannya juga, kan? Keluar biasanya juga ini mulia sekali. Karena tidak semua yang luar biasa itu mulia. Sihir luar biasa. Enggak mulia kok. Istidraj luar biasa. Enggak mulia kok. Ya kan? Apakah semua yang luar biasa itu mulia? Tidak. Yang mulia itu, yang luar biasa itu pertama adalah mukjizat. Adanya di para nabi, para rasul alaihissalam. Kedua adalah irhas. Adanya di para nabi, di para rasul sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Ketiga, karamah. Adanya di selain nabi, selain rasul, tapi adalah orang-orang yang betul-betul kan takwa kepada Allah zahiran wa batinan. Ya. Ini yang zahiran wa batinan. Nanti apa keterangannya? Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Nah, dari situ nanti keluar karomah itu. Ya. Dari ketakwaan kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Ketika sinkron ketakwaan batinnya, ya, dengan dohirnya dengan batinnya, ya, sudah sama. Kalau ahli zahir melihat zahirnya, ya, sesuai dengan syariah. Ahli batin melihat batinnya sesuai dengan syariah. Itu yang sama antara zahir dan batinnya. Lalu muncul amrun khariqun lil adat. Ya. Nah, ini adalah
karomah. Ini adalah karomah. Nah, lalu ada lagi di bawah karomah apa? Ma'unah. Adalah pertolongan-pertolongan Allah. Ya, di bawah karomah. Pertolongan-pertolongan Allah. Ini yang amrun khariqun lil adat, ma'unah juga. Tapi ini di kalangan orang-orang yang biasa-biasa tingkat kesolehannya. Ya, yang rendah di bawah, gitu kan? Ya, tidak sampai kepada martabat muttaqin muhsin. Ya, mukmin muslim muhsin. Kalau karomah itu orang yang sudah sampai kepada maqam muhsinin. Ya. Bahwa innallaha yuhibbul muhsinin, gitu kan? Nah, sudah sampai kepada maqam muhsinin. Melewati mukminin, muslimin, muhsinin. Imannya sempurna, Islamnya juga sempurna dari sisi keilmuan sampai pengamalannya, dhahiran wa batinan. Nah, sesuai dengan syariat. Nah, lalu muhsinin. Ya, muhsinin, naon muhsinin? Apa itu muhsinin? Muhsinin yang sempurna akhlaknya. Ya, sempurna akhlaknya. Dalam hubungan hatinya dengan Rabbnya, dalam hubungan hatinya dengan sesama makhluk Allah yang lainnya, ya, dengan al-akhlakul karimah, ya, yang diantaranya adalah wujudnya perasaan hati, perasaan, wujud perasaan, merasa keberadaan Allah, merasa kemahadekatannya Allah, merasa dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Nah ini, lalu ada lagi muhsinin yang tingkat tinggi adalah yang mukasyaf, ya, adalah orang-orang yang sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala semua hijab-hijab dari pandangan hatinya. Dibuka, tidak ada hijab lagi bainahu wa bainallah jalla jalaluhu wahdah, antara hatinya dan antara Allah jalla jalaluhu wahdah. Nah, ini yang disebut para arifin, orang-orang yang ma'rifat kepada Allah Ta'ala dengan ma'rifat yang sempurna, ya, dengan ma'rifat yang sempurna. Nah inilah yang disebut dengan wali Allah itu. Ya, nah kalau sudah sempurna ma'rifatnya, ya, maka ya, hatinya jadi tempat pandangannya Allah, hatinya jadi tempat anugerahnya Allah. Ya, kalau sudah sampai kepada makom itu, maka siapapun yang melihat dia akan tersadarkan, akan ingat Allah. Ya, itu yang dimaksud dengan alladzina idza ru'u dzukirallah. Ketika dilihat Allah diingat oleh orang yang melihatnya itu. Nah, ini wali-wali Allah. Lalu muncul pada diri beliau-beliau ini amrun khariqun lil adat, perkara yang membedah adat. Ya, perkara yang membedah adat ini yang disebut dengan karomah. Paham ya? Paham? Enten meureun Pak upami nyebarluaskeun ayeuna potongan-potongan video tentang karomah kan seueur. Iya. Teh jamaah anu nyebarluaskeun tentang potongan-potongan karomah, berarti bagus nama disertakan di sana. Suka ada kan dikaitkan kalau video teh dikaitkan atau video selanjutnya dengan pembahasan seperti barusan. Ya. Apa itu karomah? Jadi saya nate nya sanesa ukur karomatna Kalau gitu. masalah yang lebih baik, ya, tentunya banyak cara. Kalau masalah yang lebih baik banyak cara. Malah yang lebih baik adalah yang berbicara adalah para ulama. Ya kan? Kalau bikin potongan-potongan keluarnya bukan dari ulama juga boleh jadi tidak percaya. Tapi kalau yang berbicara adalah ulama, gitu kan? Nah,
Lalu kepada siapa lagi nanti orang kalau tidak percaya kepada ulama? Ya kan? Nah, ulama yang harus terus menjelaskan, ya kan? Adapun umat Islam, ya, namanya Muslim min ahdi Adam, dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat, namanya Muslim yang benar-benar Muslim pasti percaya kepada wujud karamah, pasti percaya, kan? Karena ajarannya sama. Itu kan karomahnya Sayyidina Asof dulu. Zaman siapa? Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Lalu karomahnya Sayyidatuna Maryam zaman siapa? Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya alaihissalatu wassalam. Tuh. Di zaman para anbiya karomah ada, ada karomah. Karomah ada. Kan? Ya. Jadi salah satu manhaj, ya, jalan pemikiran, manhajnya ahli sunnah wal jamaah itu adalah percaya kepada keberadaan karomah. Namun tidak sembarang percaya, ya. Ingat, ketika dinisbatkan karomah ini kepada si A atau si B, tidak. Tentunya harus melihat dulu, ya, tanda-tanda kewaliannya seseorang. Makanya harus dikasih tahu semuanya. Agar tidak salah umat itu, ada yang nanti kebablasan juga. Ya, kebablasan apa? Saking percayanya kepada adanya karomah, pokoknya yang khawarij bil adat semua karomah. Salah juga ini. Akhirnya dukun disebut wali nantinya. Kan? Itulah, kan? Nantinya begitu nantinya, kan? Orang bodoh disebut wali, itu kan? Orang ahli maksiat loh disebut wali, itu kan? Hah? Karena ada apa? Karena ada perkara yang membedah adat. Apalagi sekarang kan zaman sulap. Sulap-sulap itu kan, bebatu. Berbahaya itu. Makanya tetap harus dikasih penjelasan oleh siapa? Oleh ulama. Wajib percaya kepada keberadaan karamah, wajib percaya kepada keberadaannya wali-wali Allah, ulama-ulama Allah, sifatannya bagaimana, kan? Karena wali Allah semuanya gaib. Ingat, yang mati syahid gaib, ulama gaib, soleh gaib. Ada ketika Buya diskusi dulu, yang mereka tidak percaya, kan, kepada seseorang itu adalah wali Allah. Dikarenakan apa? Dikarenakan gaib. Saya percaya, kata dia, bahwa wali Allah itu ada. Tapi yang disebutkan si A, si B, si C itu wali Allah, saya tidak percaya. Gitu kan? Kenapa? Karena wilayah itu perkara yang gaib gitu. Baik. Ya, tidak lama kemudian Buya tanya, menurut Anda, Buya sengaja sebut ulama-ulama itu ulama-ulama dia. Artinya guru-guru dia lah. Anda percaya gak bahwa dia itu ulama? Oh, itu jelas ulama, kan? Nah, bukankah yang disebut ulama oleh Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama? Ulama itu yang takut kepada Allah. Bukankah takut itu sifat hati, pekerjaan hati? Apakah Anda tahu kepada hakikat hatinya? Apalagi Rasulullah SAW menyebut bahwa ulama itu dua, ada ulama usu, ulama dunya, ulamul akhirah. Apakah Anda tahu bahwa itu adalah ulama indallah atau indanas? Baru dia diam. Ini kan nas Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Khosyah itu, kan? Ingat, khosyah itu yang menjadi dalil seseorang itu adalah ulama indallah. Ulama menurut Allah.
Innama yakhsyallaha, yang takut Allah. Kan? Coba, kalau takut kan pekerjaan mulut, pekerjaan badan, apa pekerjaan hati? Perhati, Anda tahu gak kepada hatinya? Tidak tahu dari mana Anda mengatakan bahwa itu ulama Allah. Kalau ulama ingdan nas bisa kan, dari hafalannya, dari pemahamannya, dari hebat ceramahnya, dari karangannya, bisa saja. Tapi ulama indallah tidak Anda ketahui. Nah, jadi sama dong. Sama. Begitu pula orang yang disebut soleh. Begitu pula orang yang disebut syahid. Ya? Ada syahid indallah, ada syahid indan nas. Ya. Dalam hadis saja disebutkan, ya, atau orang yang mati di antara dua saf di medan perang, gitu kan? Dua saf bala tentara di medan perang, dia mati itu kan di medan perang sabilillah. Nabi masih menyebutkan wallahu a'lam. Masih menyebutkan wallahu a'lam. Nah, lalu barulah dia menjawab. Kan? Ketika ditanya apa alasan, Anda mengatakan bahwa itu ulama-ulama adalah dengan hukum dzon. Dzon itu sangka berat. Dari tanda-tandanya begitulah semua umat Islam ketika menyebut si A wali itu semuanya bukan dari yakin. Karena yakin dia harus kasyaf. Kan? Tapi semuanya dasarnya adalah dzon. Apa dzon itu? Sangka berat. Tapi sangka berat ini sangka berat yang berdasarkan pengetahuan melalui tanda-tanda keulamaannya, tanda-tanda kesyahidannya, tanda-tanda kesolehannya, tanda-tanda kewaliannya. Ya? Paham kan? Atau orang menyebut ulama saja belum tentu dia itu ulama. Orang soleh belum tentu dia soleh. Apalagi seperti sekarang orang banyak yang menyebut soleh itu karena dia cuma rajin duduk di rumah, tidak pernah keluar rumah. Saya mah soleh, saya natara keluar di imah. Di jorone teh tara salat, tara naon. Sebetulnya soleh tara keluar di imah. Innalillahi wa inna ilaihi. Allah. Semuanya nanti kembali kepada dzan. Maka yang disebut dengan keyakinan saya sebetulnya bahasa itu yang umum di masyarakat, keyakinan itu sebetulnya maksudnya dzan saya. Kan? Sebetulnya sudah salah. Secara bahasa sudah salah. Anda tidak boleh menyebut keyakinan saya. Ya. Karena keyakinan itu berbeda dengan dzan. Yang lebih tepat dzan saya, yakni sangka berat saya, beliau adalah wali, beliau adalah orang soleh, sangka berat, nah itu baru benar. Nah, kalau kita mengatakan saya yakin dia wali, saya yakin dia ulama, dia soleh, dia syahid, itu kan nanti salah. Nanti salah. Paham tidak? Karena itu Anda tidak tahu kepada hakikatnya. Tidak tahu kepada hakikatnya. Nah, maka kita paham sekarang apa yang dimaksud oleh baginda Rasulullah SAW dalam sabdanya, la ya'riful waliya illal wali. Tidak mengetahui kepada wali kecuali wali. Nah, ini maknanya kan banyak. Di antara maknanya tidak ada yang tahu kepada hakikat kewaliannya seorang wali kecuali wali lagi. Karena orang yang sudah sampai kepada martabat wilayah dikasih mukasyafah, dikasih keterbukaan oleh Allah kepada hakikatul amri, kepada hakikat perkara.
yang dirahasiakan oleh Allah kepada umumnya manusia, gitu kan? Nah, wali ini tahu. Nah, kewalian seseorang akan diketahui oleh wali lagi. Nah, kalau itu baru bisa sampai kepada martabat yakin. Ya, yakin. Ya, bukan dzon lagi itu mah. Bukan dzon lagi. Lalu makna yang kedua, la ya'riful wali illal wali, tidak ada yang mengetahui kepada hakikat kewaliannya seorang wali illal waliyu, kecuali Allah. Al-wali Allah, ya. Allahu waliyul ladzina amanu. Ya, kecuali Allah. Allah. Allah, Allah, Allah. Ini makna yang kedua. Ada lagi makna yang lainnya. Nah, cukup itu untuk sebagai gambaran. Makanya kalau seseorang menyebut wali bahwa dia adalah wali, ya itu mah kelasnya. Tapi kita mah kan tidak bisa. Kita mah tidak bisa. Tinggal kita mah kembali kepada dzon kita. Maka kita akan menganggap kedua-duanya wali. Dari mana kita menganggap kedua-duanya wali? Karena dzon kita. Karena orang ini tidak mungkin mengetahui kepada hakikatnya kewalian si fulan kecuali ini juga wali. Maka menurut saya wali jadi dua. Satu yang kan disebut wali, dua yang menyebut kepada dia bahwa dia adalah wali. Ya. Insyaallah. Paham ya? Allah, 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 Allah. Jadi, nah kita perlu tahu di antara umat Islam ini yang tidak percaya kepada kewaliannya fulan yang sudah masyhur kewaliannya, yang tidak percaya kepada karomah fulan yang sudah masyhur juga kewaliannya, itu adalah saudara-saudara kita dari kaum Wahabi. Jadi saudara-saudara kita dari kaum Wahabi tidak percaya ya kepada fulan yang sudah masyhur kewaliannya itu adalah wali, sehingga tidak percaya kepada bahwa perkara-perkara yang khawariqil adat yang muncul dari fulan tersebut adalah karomah. Nah, mereka percaya kepada adanya wali. Mereka percaya kepada adanya karomah. Tapi mereka tidak percaya kepada bahwa si fulan ini wali. Walaupun sudah masyhur, walaupun dengan korenah dan tanda-tanda kewaliannya jelas, kan? Sehingga mereka tidak percaya bahwa itu adalah karomah. Lalu mereka menuding bahwa itu adalah khurafat. Kenapa mereka menuding khurafat? Bukan karena mereka tidak percaya kepada keberadaan karomah. Setelah Buya selami nih, Buya pernah menyelami. Anda tidak percaya karomah? Saya percaya. Cuma saya tidak percaya kepada saya itu fulan itu wali. Kan? Sehingga perkara yang khawariqil adat yang lahir dari dia tidak bisa saya sebut karamah. Nah, lalu kenapa Anda bilang bahwa itu adalah khurafat, tahayul, itu adalah dusta, itu adalah, sampai menuduh sihir dan sebagainya. Nah, baru Buya tahu, karena saudara-saudara kita dari kaum Wahabi menganggap bahwa
ulama-ulama yang menurut kita adalah ahli sunnah wal jamaah itu ahli dolalah wal bid'ah. Dianggapnya ahli kesesatan dan ahli bid'ah. Nah, setelah hadir dalam hatinya, kan, dzonnya, sangka beratnya kepada para ulama-ulama Allah, para wali-wali Allah daripada ahli sunnah wal jamaah itu, menurut hati mereka adalah ahli dhalalah wal bid'ah, ahli kesesatan dan ahli bid'ah, maka mereka akhirnya mendustakan, kan? Ingat, mereka mengingkari hal-hal yang khawarik lil adat yang lahir daripada ulama-ulama dan aulia-aulia menurut ahli sunnah wal jamaah, menurut kita nih, kan? Karena menurut mereka ini semuanya ahli kemunkaran, akidahnya sesat, itu pokoknya asalnya dari situ. Jadi akar masalahnya dari situ. Dikarenakan menurut mereka bahwa ulama ahlussunnah wal jamaah dan semua umat Islam yang tidak sama pemahamannya, akidahnya dengan mereka dianggap ahli sesat dan ahli bid'ah, ya, maka dari situlah merembet akhirnya. Mereka tidak disebut ulama, itu mah bukan ulama, bukan wali, lalu karomahnya itu mah khurafat. Karena itu, nah kita perlu tahu nih, perlu tahu, ya. Dan Buya sudah menyelaminya, ya. Oh, ya pantesan, karena akarnya di situ. Ya, sampai kapanpun tetap akan mengingkari, bukan mengingkari karomah, akan menyebut khurafat. Maka melihat hal ini, Buya memandang, ya, Buya memandang. Sekarang kan zaman medsos. Kalau ada umpamanya ulama-ulama yang membahas tentang karomahnya si fulan, seperti yang baca manakiban, karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, karomahnya si A dan si B, tidak masalah. Karena yang mengingkari itu adalah saudara-saudara kita Wahabi. Adapun umat Islam, ahli sunnah wal jamaah, aglabiyah, semuanya percaya kok, kan? Jadi yang menggembos-gemboskan itu adalah mereka. Adapun seperti sekarang, kan? Dari mulai kisruh nasab, nah itu mah ditambah lagi, kan? Ditambah lagi, Wahabinya ada, PKI-nya ada, ya. Ini yang apa? Macam-macam lah yang ikut nebengnya ada. Jadi yang bilang khurafat itu bukan semata-mata dari kaum Wahabi sekarang mah. Dan dari kaum itunya dan kaum itunya sudah campur aduk lah. Sudah campur aduk sekarang, ya. Nah, ya. Maka tetap bagi umat Islam jangan khawatir untuk zaman sekarang ini. Ya, untuk zaman sekarang ini jangan khawatir menceritakan manaqib para aulia termasuk karomah-karomahnya. Namun para ulama tetap harus juga menjelaskan, gitu kan, tentang, kan, adanya yang namanya wali, adanya yang namanya karomah, bagaimana proses seseorang bisa menjadi wali, proses seseorang memiliki karomah. Kan? Nah, orang itu harus dibina karena itu bagian daripada yang harus diyakini. Kalau bagian daripada yang harus diyakini, ya harus dikasih tahu dong, ya, harus dikasih tahu agar apa? Agar yakin. Soal nanti saya tidak yakin kepada karomahnya si A karena tidak yakin kepada kewaliannya, itu urusan dia. Yang penting jangan sampai dia salah. Nah, lalu kita kasih tahu dan cara mendeteksi seseorang itu adalah wali atau bukan, ulama akhirat atau bukan, seperti dalam Ihya nanti akan ketahuan, insyaallah, tentang tanda-tanda ulama akhirah, ulama akhirat dan sebagainya sudah jelas. Wallahu alam bissawab. Fahimtum?